Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang proses penjualan bolu keju menggunakan udu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan dulu produk yang akan digunakan pada tabel menu stok persediaan. Di sini sudah ada tampilan produk, karena sebelumnya untuk produk-produk lainnya sudah ada di database. Kita tinggal menambahkan keju yang belum ada sebagai produk yang dapat dibeli, lalu produk konsumsi. Kebijakan penagihannya berdasarkan jumlah yang terkirim, lalu pajak pelanggannya 0. Untuk harga belinya kita buat 20.000. Awalnya. Oke, langsung disimpan saja. Oke, lalu jika sudah ditambahkan pada menu produk, keju akan bertambah. Lalu setelah itu kita buat lagi satu produk yang akan dijual, yaitu bolu kejunya. Produk yang dapat dijual, produk konsumsi, jumlah di terkirim, dengan harga jual 50.000. Modal awalnya itu 3.050. Oke, langsung disimpan saja. Untuk produk yang harus tambahkan hanya 2 itu saja. Di sini ada keju dan juga bolu keju. Lalu jika sudah, di sini akan kita masuk ke menu produksi dan menambahkan daftar kebutuhan material atau BUM. Oke, untuk produknya kita pilih bolu keju, kuantitasnya 1. Nah, untuk ininya ditambahkan komponen yang digunakan tuh ada terigu, jumlahnya 0,5 kg. Lalu gula pasir, jumlahnya 0,25 kg. Lalu vanili jumlahnya 0,1 vanili. Lalu mentega 0,5 kg. Lalu keju 0,1 kg.
Oke, ini saja komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan bolu keju. Langsung disimpan ke dalam daftarnya, langsung ada di sini. Tulis, bisa tulis dulu. Oke, sini sudah tampil untuk bomnya atau kebutuhan materialnya. Yang selanjutnya dilakukan adalah pembuatan penawaran oleh Galang. Bentar, orang mute dulu. Udah. Pertama masuk ke menu penjualan, terus buat baru, terus pilih pelanggannya, lalu masukkan expire date dan syarat pembayaran, lalu add a produk, isi produknya dan masukkan kuantitinya 30. Lalu kirim sebagai email. Lalu kirim. Oke. Lalu akan sudah kan? Belum. Sampai Masih mana? harus konfirmasi dulu, udah dikonfirmasi. Hmm. Nanti kan belum dibikin itunya apa, fakturnya. Hmm. Pokoknya udah konfirmasi baru lakukan pemesanan. Nah, pemesanannya masih orang. Enggak, lakukan pemesanan siapa? Oh, Marisa ya? Marisa bisa. Insya Allah. Marisa bisa. Marisa bisa, Makanya Marisa. udah login aja. Bentar, tukeran dulu tadi. Oh, Volumenya ya. sama segitu. Udah di pause dulu kan ini? Enggak, Masih maksudnya galang. gampang di enggak, masih galang, masih galang. Oh, Nanti nanti setelah dipotong konfirmasi. nanti. Habis konfirmasi baru ke aku. Oke. Siap. Bisa ya ngejelasinnya? Ini berarti konfirmasi ya. Tinggal bilang konfirmasi aja. Nah, lalu lanjut ke konfirmasi. Dan akan diteruskan oleh Marisa. Di pause dulu. Lanjut. Miss. Pertama masuk ke menu penjualan, terus buat baru, terus pilih pelanggannya, lalu masukkan expire date dan syarat pembayaran, lalu add a produk, isi produknya dan masukkan kuantitinya 30. Lalu kirim sebagai email.
lalu kirim. Lalu lanjut ke konfirmasi. Yuk, serius. Udah. Restart. Lalu kita ke bagian pojok kiri, terus ke bagian pembelian. Lalu di sini ada permintaan penawaran, kita buat permintaan penawaran. Untuk di bagian pemasok, kita input PT Bogasari. Lalu di bagian order deadline-nya, itu ditentuin tanggalnya berapa. Terus receipt date-nya juga ditentuin tanggal berapa. Sampai situ ke bagian produk, tambahkan produk. Di sini kita masukin terigu. Kuantitasnya itu 15 kilo. Terus nambah lagi produk. Kita masukin gula pasir. Kuantitasnya 7,5. Lalu kita masukkan vanili. Untuk vanili itu 3 botol kuantitasnya. Terus kita masukin lagi produk. Kita masukkan mentega. Itu 15 kilo. Lalu yang terakhir kita masukkan produk keju. Kuantitasnya itu 3. Dan setelah itu kirim sebagai email. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, lalu kirim. Nah, untuk di bagian ininya, itu konfirmasi order. Lalu setelah itu terima produk. Nah, nanti untuk di bagian ini, itu udah keterima semua si produknya. Selesai, setelah itu di set. Lalu validasi. Selanjutnya, ini sudah selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Lalu kita ke bagian pojok kiri, terus ke bagian pembelian. Lalu di sini ada permintaan penawaran, kita buat permintaan penawaran. Untuk di bagian pemasok, kita input PT Bogasari. Lalu di bagian order deadline-nya, itu ditentuin tanggalnya berapa. Terus receipt date-nya juga ditentuin tanggal berapa. Sampai situ ke bagian produk, tambahkan produk. Di sini kita masukin terigu. Kuantitasnya itu 15 kilo. Terus nambah lagi produk. Kita masukin gula pasir. Kuantitasnya 7,5. Lalu kita masukkan vanili. Untuk vanili itu 3 botol kuantitasnya. Terus kita masukin lagi produk. Kita masukkan mentega. Itu 15 kilo. Lalu yang terakhir kita masukkan produk keju.
kuantitasnya itu 3. Dan setelah itu kirim sebagai email. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, lalu kirim. Nah, untuk di bagian ininya, itu konfirmasi order. Lalu setelah itu terima produk. Nah, nanti untuk di bagian ini, itu udah keterima semua si produknya. Selesai, setelah itu di set. Lalu validasi. Selanjutnya, ini sudah selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, selanjutnya buka modul dari produksi. Nah, selanjutnya buat produksi. Nah, masukkan produk yang akan diproduksi. Di sini kita akan masukkan produk bolu keju. Paling bawah. Nah, selanjutnya ada tanggal terjadwalnya, yaitu gitulah, bebas masukinnya ke apa aja. Kuantitasnya dimasukkannya yaitu 30. Dah. Nah, itu ada daftar bahan-bahan yang diperlukannya. Di situ klik konfirmasi. Nah, ini ada kayak sebagai tanda struknya gitu. Di situ kita bisa tandai sebagai selesai. Oh, belum kuantitasnya. Nah, jadi kan tadi di kuantitasnya masih 00/30. Kita ketik 30 dulu di kuantitasnya sehingga terpenuhi semua pesanannya 30/30 gitu. Setelah itu tandai sebagai selesai. Nah, udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Bentar, pause dulu. Cekmek. Haduh. Habis ini Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Nah, selanjutnya buka modul dari produksi. Nah, selanjutnya buat produksi. Nah, masukkan produk yang akan diproduksi. Di sini kita akan masukkan produk bolu keju. Paling bawah. Nah, selanjutnya ada tanggal terjadwalnya, yaitu gitulah, bebas masukinnya ke apa aja. Kuantitasnya dimasukkannya yaitu 30. Dah. Nah, itu ada daftar bahan-bahan yang diperlukannya. Di situ klik konfirmasi. Nah, ini ada kayak sebagai tanda struknya gitu. Di situ kita bisa tandai sebagai selesai. Oh, belum kuantitasnya. Nah, jadi
kan tadi di kuantitasnya masih 00 per 30. Kita ketik 30 dulu di kuantitasnya sehingga terpenuhi semua pesanannya 30 per 30 gitu. Setelah itu tandai sebagai selesai. Nah, udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Selanjutnya kita akan ke bagian penagihan. Lalu buat baru, kita masukkan pelanggannya Toko Alfa Media Cemerlang, tanggal fakturnya hari ini, dan kontan. Lalu produk yang dimasukkan adalah bolu keju sebanyak 30. Lalu konfirmasi. Kirim dan print. Kirim dan print. Lalu kirim dan print. Diklik. Selanjutnya kita akan buat pembayaran. Metodenya cash. Jurnalnya cash. Lalu buat pembayaran. Dan faktur pelunasan telah dibuat. Selesai. Ya, sekian penjelasan langkah-langkah penjualan produk bolu keju dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ke bagian penagihan. Lalu buat baru, kita masukkan pelanggannya Toko Alfa Media Cemerlang, tanggal fakturnya hari ini, dan kontan. Lalu produk yang dimasukkan adalah bolu keju sebanyak 30. Lalu konfirmasi. Kirim dan print. Kirim dan print. Lalu kirim dan print. Diklik. Selanjutnya kita akan buat pembayaran. Metodenya cash. Jurnalnya cash. Lalu buat pembayaran. Dan faktur pelunasan telah dibuat. Selesai.
Ya, sekian penjelasan langkah-langkah penjualan produk bolu keju dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.